terbang dengan sayap imanku, makin dapat padamu, makin dapat. Angkatlah Tuhan aku pada salibmu, makin dapat. Angkatlah Tuhan aku pada sisimu. Sucikan aku dalam terjamah oleh kuasa nama-Mu. Harapanku selama hidup yang diserahkan padamu, makin Dapat. Angkatlah Tuhan aku pada salibmu, makin dapat. Angkatlah Tuhan aku pada sisimu. nikmatku yang tak ada taranya saat di hadapan-Mu. Padamu ku dapat berkata bagaikan kawanku, Makin dapat. Angkatlah Tuhan aku pada salibmu, makin dapat. Angkatlah Tuhan aku pada sisimu. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya Pendeta Markono Firmandes menyapa saudara kembali melalui Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan bertemakan doa yang penuh keyakinan besar kuasanya. Namun sebelum itu mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan menyerahkan kepada Tuhan supaya pada saat kita mendengar firman Tuhan kita terberkati dan kita boleh berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa, hari ini mengucap syukur kepadamu karena pada saat ini Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memimpin kami. Dan pada saat ini juga kami siap untuk mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pada saat ini kebenaran firman Tuhan akan memberkati seluruh pendengar dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus, sekali lagi pada hari ini kebenaran firman Tuhan, doa yang penuh keyakinan besar kuasanya. Dan firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai yang ke-12. Saya tidak akan membacakan, namun kita akan membahas semua mengenai cerita tentang Hizkia. Saudara, Hizkia mempunyai problema yang sangat pelik, yang sangat sulit. Mengapa? Karena Hizkia dibesarkan di tengah maraknya penyembahan berhala. Termasuk orang tuanya sendiri, dia adalah penyembah berhala, yaitu Raja Ahasabia. Dan pada saat itu Hizkia tidak terpengaruh dengan hal-hal yang sedemikian. Hatinya Hizkia terbuka untuk Tuhan, dan ia sangat berbeda dengan ayahnya, karena ayahnya pada saat itu mengikuti kebanyakan orang, mereka menyembah kepada berhala, meninggalkan Tuhan. Mungkin
ada sesuatu yang mereka kerjakan di sana. Tetapi Hizkia tetap setia. Hizkia tetap melakukan penyembahan kepada Tuhan. Di mata Tuhan, Hizkia lebih jauh baik daripada orang-orang di sekeliling pada saat itu. Lebih jauh daripada orang tuanya. Hizkia setia. Apa yang benar ia lakukan seperti yang dilakukan leluhurnya, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Hizkia memutuskan hidup benar dan berkomitmen menghormati Allah leluhurnya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di mana pada saat itu, karena Hizkia ini dia setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka Allah pun menaruh kasih kepada Hizkia. Saudara yang saya kasihi dan mengasihi Yesus Kristus, barangkali hari ini saya, saudara-saudara pendengar dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo, di lingkungan yang tidak menguntungkan seperti Hizkia, seperti keluarga yang belum percaya kepada Yesus, atau di lingkungan yang tidak mengenal Allah, atau di lingkungan yang pada saat itu tidak menyenangkan buat pribadi kita. Tetapi jangan takut, tetap berkomitmen. Jangan kompromi dengan keadaan-keadaan di lingkungan yang engkau berada. Tetapi nyatakanlah hatimu dalam doa dan dengan penuh keyakinan. Engkau harus berkomitmen kalau Allah tetap setia, memberkati, menolong di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara penuh keyakinan, bagaimana engkau harus tetap hidup benar? Bagaimana engkau harus tetap hidup taat kepada Tuhan? Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang sudah mulai meninggalkan doa. Mereka sibuk dengan kehidupan mereka sibuk dengan keadaan mereka, tetapi hari ini saya berharap saudara tetap memiliki doa kepada Tuhan. Hizkia pada saat itu pun sedemikian. Ketika ia percaya kepada Tuhan dan ia diubahkan hidupnya. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan, ketika kita bertobat, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus diundang dalam hati kita untuk tinggal bersama kita, maka kita akan dijawab setiap seru doa kita. Seperti halnya Hizkia, ketika ia mengundang Tuhan untuk di dalam kehidupannya, Hizkia setia kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan dia lakukan, doanya dijawab oleh Tuhan. Di dalam Hizkia, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, saya akan membacakan untuk saudara. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, hidup Hizkia pada saat itu tulus. Ia melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Lalu Tuhan pun mengabulkan apa yang menjadi doa daripada Hizkia. Hizkia bukan hanya dengan yakin, bukan hanya dengan tulus, tapi ia melakukan apa yang menjadi perintah
Tuhan pada saat itu. Mengapa kita bisa sedemikian seperti halnya Hizkia, supaya setiap seru doa kita dijawab oleh Tuhan? Di dalam Roma, saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-24. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara ayat yang ke-23 dan 24. Ayat yang ke-23 berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Artinya apa? Artinya kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hati kita, dalam hidup kita, maka kita dibenarkan. Artinya dalam hidup saya dan saudara, Allah selalu memelihara, karena Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita, kehidupan saya, kehidupan saudara-saudara. Kalau saat ini mungkin saudara mengalami kesulitan pekerjaan saudara, mungkin di PHK, pekerjaan saudara saat ini merugi, atau saat ini ekonomi saudara tidak baik, atau mungkin persoalan-persoalan yang berat yang pada saat ini sedang menimpa saudara, ataupun penyakit yang saat ini sedang saudara alami. Datanglah kepada Tuhan, berdoalah penuh keyakinan, maka besar kuasanya dan doamu akan didengar oleh Tuhan. Saudara, mestinya Hizkia mati karena penyakitnya pada saat itu sudah sulit untuk disembuhkan. Para tabib di Yerusalem tidak bisa menyembuhkan, sudah angkat tangan. Bahkan mungkin di sekeliling tetangga negeri lain juga berdatangan untuk menyembuhkan Raja Hizkia. Mereka semuanya sudah angkat tangan. Mereka tidak mampu untuk menyembuhkan penyakit daripada Hizkia ini. Tetapi pada saat di tengah-tengah keputusasaan, di tengah pada saat itu semuanya sudah angkat tangan, semuanya sudah tidak mampu, semuanya mengatakan bahwa ya sudah selesai, habislah sudah, dan sebagainya. Hizkia datang kepada Tuhan. Ayat yang saya bacakan tadi mengungkapkan bahwa, Tuhan, kiranya aku sudah hidup setia, taat, sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Dan saat itu Hizkia mulai berdoa, memalingkan muka, berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya tidak bisa membayangkan, mungkin air matanya mulai bercucuran, menangis, karena pada saat itu Hizkia harus mati. Dan di saat-saat keputusasaan itu, Hizkia berdoa dengan sungguh-sungguh, dan mukjizat terjadi, disembuhkan, dan Hizkia pada saat itu dipulihkan kembali. Jika saat ini Hizkia didengar doanya oleh Tuhan, semestinya saya dan saudara juga didengar doanya oleh Tuhan. Karena Hizkia pada saat itu sama seperti kita, manusia biasa. Hanya dia dipakai oleh Allah sebagai abdi Tuhan. Dan saya dan saudara hari ini pun sebagai abdi-abdi Allah. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, penuh dengan keyakinan dan kuasa Tuhan itu besar, maka Tuhan akan mengabulkan permohonan saudara.
Apakah itu pekerjaan? Apakah itu ekonomi saudara? Apakah problema rumah tangga saudara? Ataupun pada saat ini permasalahan-permasalahan yang saudara hadapi, sakit dan sebagainya. Mintalah kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan. Karena ketika kita penuh yakin doa kita, seperti halnya Hizkia ini, dia penuh dengan keyakinan berdoa dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan setia. Doanya dijawab oleh Tuhan. Dan pada saat itu Hizkia ini bukan hanya disembuhkan dari sakit. Hizkia ini diberi usia tambah 15 tahun lagi. Bukan hanya usia yang diberi tambah 15 tahun lagi. Tapi Hizkia ini diberi kemampuan untuk menyatukan seluruh Yerusalem, Yehuda dan sekitarnya untuk disatukan. Dan luar biasa, karena doa daripada Hizkia, ya, penuh dengan keyakinan besar kuasanya, dan ia mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan setia. Bukan hanya dijawab untuk pemulihan, untuk disembuhkan sakitnya, tetapi dia diberi kesuksesan yang luar biasa. Sekali melakukan dua hal, Tuhan berikan. Kita bisa seperti halnya Hizkia kalau kita dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, mungkin saat ini banyak orang mengangkat tangan, tidak mau menolong saudara. Mungkin hari ini banyak orang tidak peduli lagi terhadap saudara. Mungkin hari ini banyak orang menganggap saudara seperti mayat hidup, diabaikan, tidak dianggap kalau saudara ada. Ingat, kita masih punya Tuhan yang ada dalam hati kita, Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya berdoalah dengan penuh keyakinan dan sangat besar kuasanya. Saya ajak saudara untuk melihat di dalam Filipi pasal yang keempat. Kita akan membaca bersama di dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tentang pekerjaan, tentang hidupmu, tentang penyakitmu. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-29. Amsal 15 ayat yang ke-29. Saya akan membacakan untuk saudara. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Doa orang benar didengarnya. Di dalam Yakobus pasal yang kelima, mari kita akan melihat di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk saudara. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16, beginilah kebenaran firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan,
supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berdoalah senantiasa dan peliharalah hubungan dengan Tuhan, sebab Dia ada kuasa yang dahsyat di balik aktivitas doa. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini mengucap syukur firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan semuanya berkenan kepadamu. Hamba-Mu berdoa, hamba-Mu ingin setiap anak-anak-Mu diberkati. Seluruh pendengar dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo yang mendengarkan dan mengikuti doa. Diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Karena mereka adalah anak-anak-Mu yang setia. Itulah sebabnya kami percayakan sekali lagi firman-Mu tetap menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita akan berdoa bersama. Kita akan menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, supaya pada saat ini kita dijawab apa yang menjadi seru doa kita. Namun sebelum itu, saya mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama dan ada beberapa pokok doa dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo yang perlu saudara dukung di dalam doa. Dan saudara juga nanti akan berdoa secara pribadi, berdoa untuk keluarga saudara, untuk pekerjaan saudara, untuk kebutuhan-kebutuhan saudara-saudara semua. Nah, setelah itu tidak ada suara, nanti saudara bisa menutup di dalam doa. Salah satu yang ada di dalam keluarga, bisa seorang ayah atau seorang ibu atau siapa saja yang ada di dalam keluarga itu untuk menutup di dalam doa. Mari kita akan berdoa bersuara supaya doa kita didengar oleh Tuhan, dan saya akan mendoakan saudara. Biarlah Tuhan boleh berkarya apa yang menjadi pergumulan saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama, kita menyerahkan kepada Tuhan.